Maaf, mohon maaf. Mohon maaf sekali. Mas, guys, blondos surupan kau. Embu kok. Saya benar-benar meminta maaf kepada kalian. Assalamualaikum. Saya tidak bisa mengganti apapun kepada kalian. Hanya bisa mengucapkan minta maaf. Minta maaf kenapa itu, Kak? Saya meminta maaf atas nama istri saya yang sudah berbuat salah terhadap kalian. Jenengan itu siapa? Karyoto, nama saya Karyoto. Karyoto. Istri saya bernama Nakiem. Nakiem. Apa kaitannya dengan kami? Istri saya sekarang sudah meninggal, baru saja. Udah salah orang ini. Kita masih bingung loh, maksudnya gimana loh? Tidak, saya yakin sih, saya tidak salah orang. Istri saya tadi, kalian sudah menjumpainya. Dan saya rasa kalian sudah dibuat kerepotan oleh istri saya. Apa yang tadi membakar teman saya itu? Iya, Astagfirullah. itu adalah ulah istri saya. Terus cintanya bagaimana, Kak Karyoto? Ceritanya panjang manusia. Sebenarnya istri saya itu, dia adalah istri yang baik dan juga dengan para tetangganya. Dia itu sangat sopan, sangat baik. Terkadang sama tetangga itu sering memberi makan ketika dia memasak lebih ataupun semacamnya. Namun semenjak keberadaan para aduma itu, istri saya menjadi sosok yang berbeda. Berarti istri jenengan salah satu umat para aduma. Iya, benar. Saya terus terang, saya adalah seorang muslim. Saya menikahi Nakiem waktu itu dia belum memiliki agama. Ataupun dia sebenarnya penyembah api dan semacamnya. Majusi. Saya tidak tahu namanya apa. Selama hidupnya itu masih dalam pencarian tentang keimanan. Saya meyakinkan istri saya untuk supaya bergabung dan masuk ke dalam Islam. Itu sangat susah. Dan saya tidak bisa memaksa. Karena juga aturan dari agama Islam juga kita tidak boleh memaksa. Namun lain halnya ketika para adumah datang ke wilayah ini. Istri saya seolah-olah sepandangan mata saya melihat, itu saya melihat istri saya tanpa berpikir dua kali. Dia langsung mengiyakan ajakan tersebut hanya karena awalnya istri saya diberi sesuatu yang membuat dia senang. Tanpa berpikir panjang, hari itu juga istri saya itu masuk ke dalam agama para aduma. Saya mendengarkan dari mungkin salah satu tokoh yang berada di dalam para aduma. Saya mendengarkan agama itu tadinya itu seolah-olah memang baik. Tutur katanya lembut, selalu mengajak dalam hal kebaikan awalnya. Saya biarkan istri saya untuk bergabung dengan agama para aduma. Lambat laun, hari demi hari berjalan. Istri saya semakin hari menunjukkan sikap yang agak aneh. Setiap saya meminta sesuatu ataupun menyuruh sesuatu kepada istri saya, dia selalu mengatakan belum ada restu dari Tuhan para aduma. Selalu seperti itu.
Sampai-sampai semua saya lakukan sendiri. Saya merawat anak sendiri, istri saya jarang pulang. Masih tetap di Kuil Merah. Katanya untuk beribadah. Saya mengurus rumah saja, yang itu harusnya tugas perempuan ataupun seorang istri. Dia tidak melakukan. Lalu, mungkin beberapa hari yang lalu, belum lama, dia mengatakan seolah-olah berpamitan dengan saya dan anak saya. Mungkin saya tidak akan menemuimu lagi karena pintu surga dari para Aduma sudah terbuka lebar dan memanggil-manggil nama saya. Kok dicuci otaknya maksudmu kan? Saya tidak tahu apa yang sudah dilakukan para Aduma terhadap istri saya. Nah terus? Lalu dia pergi, hanya mengatakan sesingkat itu. Saya menahannya tidak bisa, malah justru ketika saya menahan, saya hanya ditatap dengan tatapan yang sangat tajam oleh dia. Saya tidak tahu agama macam apa yang sudah dipeluk oleh istri saya. Dia meninggalkan semua tugas yang harusnya dia lakukan. Awalnya manusia, istri saya itu mengatakan, tenang, saya mengikuti agama para Aduma, semuanya akan terjamin. Kita akan hidup dengan makmur. Kau tidak perlu bekerja lagi, suamiku. Anak kita akan kita rawat sampai besar. Dia tidak perlu bekerja. Semuanya akan tuntas. Hanya dengan mengandalkan Tuhannya para Aduma. Karena semua doa yang kita panjatkan terhadap utusan dari Tuhannya para Aduma, yang katanya berbentuk patung sapi, itu semua akan dikabulkan. Tetapi nyatanya tidak ada apa-apa. Andai kata ada yang mengatakan doamu ketika dipanjatkan di depan patung itu pasti akan dikabulkan, apapun itu doanya. Ternyata tidak. Saya memang tidak mengharapkan hal yang menguntungkan dari agama para Aduma untuk saya pribadi. Yang saya harapkan, agama itu membawa dampak yang positif terhadap istri saya. Namun pada kenyataannya, di kenyataan hidup, istri saya berbanding terbalik dengan istri saya yang dulu. Lah, terus tiba-tiba datang menyerangku memberikan virus itu, ceritanya gimana Itu dia, semenjak dia berpamitan dengan saya untuk masuk ke dalam surga, itu kan berarti menandakan bahwasanya dia akan mati ataupun menemui ajalnya. Saya selalu mengikuti, dan namun saya tidak bisa mencegahnya secara langsung. Karena setiap saya mendekati istri saya yang mungkin sedang melakukan tugas dari agama para Aduma, saya selalu dihadang oleh mungkin salah satu umat ataupun tokoh yang bekerja di sana. Terakhir kali saya melihat istri saya itu sedang mendekati kalian. Tadi malam. Ya. Saya hanya melihatnya dari jauh. Saya melihat ketika berdekatan dengan kalian tidak ada ancaman, saya lega. Berarti itu bukan hari ataupun waktu di mana ajal menjemput istri saya. Namun yang kedua kalinya, ketika istri saya mendekati kalian dan salah satu teman kalian yang sedang terbaring terbungkus daun pisang itu saya sudah merasakan firasat. Mungkin ini waktunya. Namun saya tidak bisa mencegah sekali lagi. Dan tidak lama kemudian terjadilah ledakan itu. Api berkobar di sekeliling tempat di mana temanmu itu dibakar. Ternyata setelah kejadian itu
dia langsung pergi dari pandangan kalian. Iya benar, memang. Ya seperti itu. Terus. Lama kemudian dia tergeletak. Setelah saya melihat istri saya menemui kalian kedua kalinya, saya langsung pergi. Karena memang saya tidak boleh melihatnya oleh pihak para aduma yang mencegah saya. Iya. Setelah pihak itu pergi, saya langsung kembali ke tempat istri saya. Terakhir kali saya melihat, ternyata tidak jauh dari tempat yang kau kehilangan teman itu, istri saya sudah tergeletak, tidak bernyawa. Kenapa itu kok bisa sampai tergeletak? Saya rasa karena sesuatu yang dia bawa. Virus maksudmu? Saya tidak tahu. Nih, Apakah itu virus atau apa, saya tidak tahu. pertama kali menemui kami, dia itu melemparkan sebuah bubuk berwarna putih. Setelah ditelusuri ternyata itu adalah virus, di mana virus itu bernama apa sih? Cerot dalam lah. Crodida. Iya, cerot tidak. Crodida 1.13 itu setahu saya karena mendapat informasi dari seorang tabib di mana